Geger warga temukan mayat pria terjerat kawat di leher. Polisi bongkar makam korban dugaan pembunuhan di tambang emas. Polisi tangkap pelaku mutilasi motor curian. Kekasih. Amankan 16 motor Polres Pandeglang gulung komplotan curanmor. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Deo Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, warga Tangerang digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria dalam kondisi bagian leher terjerat kawat di Taman Pramuka Jalan Dan Mogot, Kota Tangerang, Banten pada Rabu 17 Juni 2026 petang. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah dalam keadaan membiru dengan wajah hancur. Sesosok mayat berjenis kelamin pria dengan kondisi bagian leher terjerat kawat ditemukan di Taman Pramuka, Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten, Rabu petang. Penemuan mayat membuat warga dan pengguna jalan geger karena mencium aroma tidak sedap dengan kondisi wajah mayat yang sudah hancur. Kasudin pedagang sekitar mengatakan mayat ditemukan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan langsung menghubungi petugas kepolisian. Menurutnya, sebelum mayat ditemukan tidak ada aktivitas yang mencurigakan di sekitar lokasi. Penemuan mayat laki-laki, tapi wajahnya nggak jelas sudah. Kira-kira jam 4 lah. Jam 4. Terus aku lihat aja gitu. Takutnya kenal, ada yang kenalin gitu. Tapi takutnya nggak kenal. Sebelumnya nggak ada yang tahu. Itu perkiraan udah berapa lama, Pak? Ya kira-kira kayaknya 4 harian kali ya. Nah, ada yang bilang ada mayat gitu. Akhirnya aku penasaran. Aku sebagai pedagang. Pedagang di sekitar sini? Iya. Nggak nyium bau gitu, Pak? Kalau bau enggak lu, aku nggak nyium. Tapi kalau dari tempat saya mah enggak bau. Agak jauh ya berarti? Agak jauh ya. Ya kira-kira 20 meteran lah. Sementara itu Kapolsek Tangerang AKP Suyatno mengatakan pihaknya telah mengevakuasi mayat yang diperkirakan sudah berada beberapa hari di tempat kejadian perkara. Jadi ada penemuan mayat seorang laki-laki yang dengan kondisi ada kawat yang menyatu ataupun mengikat dengan pagar pembatas adanya di Jalan Dan Mogot, tepatnya di Taman Pramuka. Kemudian untuk jenazah ataupun mayat seorang laki-laki mukanya sudah agak rusak, kemungkinan beberapa hari. Bawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang untuk dilakukan autopsi. Dari Tangerang, Banten, Jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Mandailing Natal membongkar makam dan melakukan autopsi terhadap jenazah Muhammad Solih di TPU Sukaramai 4, Desa Pidoli, Lombang, Kecamatan Penyambungan pada Rabu 17 Juni 2026 siang. Petugas membongkar makam guna mengungkap penyebab pasti kematian korban yang diduga meninggal tidak wajar di kawasan tambang emas ilegal kilometer 2, Kecamatan Huta Bargot, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Puluhan petugas kepolisian, tim forensik dan warga membadati tempat pemakaman umum Sukaramai 4 saat proses ekshumasi berlangsung. Makam Muhammad Solih dibongkar untuk keperluan otopsi sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pembunuhan yang terjadi di lokasi tambang emas ilegal di Huta Bargot, Kabupaten Mandailing, Natal. Polisi menyebut ekshumasi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah mengenai penyebab kematian korban dan memperkuat proses penyidikan. Kasus ini mencuat setelah istri korban, Rina Puspitayanti, melaporkan dugaan kejanggalan kematian suaminya ke Polres Mandailing Natal pada 21 Mei 2026 lalu. Pihak keluarga mengaku menemukan sejumlah luka pada tubuh korban saat jenazah akan dimakamkan. Di antaranya, luka pada pergelangan tangan dan kerusakan parah pada bagian kaki kanan. Temuan itu memperkuat kecurigaan keluarga bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan dan bukan kecelakaan biasa di lokasi tambang emas.
Polisi menegaskan hasil autopsi akan menjadi kunci untuk menentukan penyebab kematian serta mengungkap ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Dari luka yang kami dapatkan dari almarhum suami saya, tangannya ini kan ini disayat, terus di sininya ini ada ini segempat. Ini yang segempat ini udah habis ini kulitnya. Terus ininya sebelah kanannya ini kayak ditokok sampai dirobek sampai tembus ini ke tulang. Dengan alat tajam. Ini juga disayat, ada bekas kayak dibor sampai bolong dia ininya, tembus dia urat nadinya, dua-duanya disayat. Ya, terus jenazah almarhum suami kakak itu ditemukan di mana itu? Ditemukannya di dalam lubang Tambang apa? lubang tambang kilometer 2, Tambang emas ya? tambang emas. Hingga kini penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Sementara Polres Mandailing Natal menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari tim Reskrim Polsek Talo yang menggerebek rumah yang diduga kuat menjadi tempat penampungan sepeda motor hasil curian. Pemirsa, polisi mengamankan seorang pelaku beserta 1 unit sepeda motor yang sudah dalam kondisi dibongkar. Aparat kepolisian Polsek Talo membongkar sebuah rumah yang diduga kuat menjadi tempat penampungan dan mutilasi motor curian di Jalan ARD, Munjung 2, Kelurahan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengungkapan ini bermula dari adanya laporan warga yang juga mencurigai aktivitas mencurigakan di dalam rumah. Tim Reskrim Polsek Talo menemukan 1 unit sepeda motor Yamaha dalam kondisi sudah dipreteli. Setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan juga nomor mesin, ternyata motor ini merupakan hasil curanmor di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Petugas mengamankan pelaku AR usia 29 tahun beserta barang bukti rangka dan sisa komponen motor Mio M3 ke Polsek Talo. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku sengaja memotong dan juga mempreteli motor curian untuk menghilangkan jejak agar tidak dikenali oleh korban maupun petugas. Baik, berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai sebuah rumah yang di dalamnya ditemukan sepeda motor yang sudah dipreteli, menginformasikan kepada anggota Polsek Talo. Selanjutnya, tim Opsnal dari Polsek Talo mendatangi rumah tersebut dan ditemukan sepeda motor yang sudah dipreteli merek Mio M3, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata motor tersebut merupakan hasil curian yang TKP-nya berada di Kelurahan Tambangapa, Kecamatan Manggala. Berdasarkan laporan polisi nomor 170 Romawi 5 tahun 2026. Pelaku yang diamankan adalah AR umur 29 tahun, kemudian barang bukti 1 unit sepeda motor merek Mio M3. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polsek Manggala untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Karena TKP pencurian awal berada di wilayah hukum Polsek Manggala, pihak Polsek Talo kini telah menyerahkan pelaku AR beserta dengan barang bukti ke Polsek Manggala untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tim unit reaksi cepat Sareskrim Polres Pandeglang berhasil mengamankan 16 unit sepeda motor hasil curanmor. Polisi meringkus 8 orang tersangka yang diketahui tergabung dalam komplotan yang sama. Tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pandeglang berhasil mengamankan 16 unit sepeda motor hasil tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor. Belasan kendaraan tersebut disita dari pengungkapan kasus di sejumlah tempat kejadian perkara. AKBP Diono menjelaskan ke-6 TKP tersebut tersebar di beberapa wilayah, antara lain di wilayah hukum Polsek Saketi, Polsek Banjar, Polsek Cadasari, dan 3 TKP di wilayah Polsek Pandeglang Kota. Dalam pengungkapan ini, polisi meringkus 8 orang tersangka yang diketahui tergabung dalam satu kelompok atau komplotan yang sama. 3 di antaranya merupakan residivis kambuhan. Selain itu, petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap 1 pelaku hingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Bagi masyarakat yang merasa pernah kehilangan sepeda motor di wilayah-wilayah tersebut, Kapolres mengimbau untuk segera mendatangi Mapolres Pandeglang guna mengecek dan juga mengambil kendaraan mereka. Di sini pun kita melakukan
tindak pidana pasal 477 KUHP dengan ancaman 9 tahun dan juga penada pasal 591 KUHP dengan ancaman 4 tahun. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, komplotan ini kerap menyasar rumah, toko hingga area publik dengan cara merusak pagar rumah dan juga menggunakan kunci letter T. Atas perbuatannya, tersangka yang ditahan bakal dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian dengan pemberatan serta penadahan dengan ancaman hukuman penjara hingga 9 tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk seorang pria di wilayah Jakarta Timur yang diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis. Pelaku memasarkan barang haram tersebut dengan cara memberikan nomor telepon dengan menempel stiker bertuliskan sudut WC di tiang maupun pohon di sepanjang Jalan Cipayung, Jakarta Timur. Inilah pelaku pengedar narkoba berinisial RRM yang sudah menjadi target polisi. Akhirnya tak berkutik setelah diamankan di depan kontrakannya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diperiksa, polisi menemukan sebuah plastik hitam dari tangan pelaku. Di dalam plastik itu, polisi menemukan narkoba jenis sabu. Penggeledahan tersebut berlanjut ke sebuah kontrakan yang pelaku tinggali. Dari penyisiran ini, polisi menemukan narkoba sabu, tembakau sintetis, sejumlah botol spray bibit sintetis. Kanit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibda Gandhi Rezeki Sinaga mengatakan total barang bukti yang disita dari pelaku 1 klip plastik berisikan sabu dengan berat total 102,45 gram, 17 sedotan berisikan sabu, tembakau sintetis 15 gram, 6 botol spray bibit sintetis, 2 timbangan digital, 2 unit telepon genggam, serta sejumlah plastik klip yang diduga untuk mengemas narkoba. Selain itu, Gandhi menambahkan pelaku memasarkan barang haram tersebut dengan cara memberikan nomor telepon dengan menempel stiker bertuliskan sedot WC di tiang maupun pohon di sepanjang Jalan Cipayung, Jakarta Timur. Unit 1 Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Minggu sekitar pukul 21 WIB telah mengamankan 1 orang terduga pelaku tindak pidana narkoba dengan inisial RRM di daerah Cipayung, Jakarta Timur, telah berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 102 gram serta 6 botol spray untuk pembuatan tembakau sintetis serta 2 piece tembakau sintetis yang estimasinya sekitar 15 gram siap edar. Modus yang digunakan oleh tersangka menggunakan stiker sedot WC yang ditempel di tiang maupun pohon di sepanjang jalan di daerah Cipayung. Berikut barang bukti dan tersangka kami amankan ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, upaya penyelundupan ratusan ekor burung ke Pulau Jawa berhasil digagalkan petugas gabungan di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Dari 807 ekor burung yang diamankan, sebanyak 65 ekor merupakan satwa dilindungi dan kini telah dilepas liarkan ke habitat alaminya. Petugas gabungan menggagalkan pengiriman 807 ekor burung tanpa dokumen karantina di Pelabuhan Bakauheni. Burung-burung itu ditemukan tersembunyi di dalam kabin, atas kabin hingga sasis bawah kendaraan jasa pengiriman paket yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Dari hasil pemeriksaan, burung tersebut berasal dari Palembang dan akan dikirim ke Tangerang. Sebanyak 65 ekor diantaranya merupakan satwa dilindungi, diantaranya cicak daun dan serindit Melayu. Dalam pengungkapan itu, petugas turut mengamankan 2 orang sopir beserta kendaraan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara burung-burung yang masih dalam kondisi baik telah dilepas liarkan kembali ke habitatnya untuk menjaga kelestarian satwa liar. Jadi ini adalah satu kerja bersama kolaborasi antar berbagai unsur dalam rangka kita sama-sama untuk menertibkan
peredaran ilegal dari satwa burung ini. Di Provinsi Lampung merupakan salah satu tempat karena dia ada penyeberangan di sana. Jadi satwa-satwa terutama burung yang dari Sumatera ini banyak ditemukan peredaran ilegal di sini, sehingga hari ini salah satu bentuk kolaborasi yang kita lakukan bersama dalam rangka memutus rantai peredaran ilegal burung tersebut. Dari ada 65 individu dari 5 jenis yang dilindungi. Dari Lampung Selatan, Immanuel Simorangkir, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepolisian Daerah Papua Polda Papua berhasil mengungkap 111 kasus narkotika dengan 157 tersangka periode Januari hingga awal Juni 2026. Pemirsa, dari hasil pengungkapan, petugas mengamankan barang bukti 40,7 kg ganja dan 134 gram sabu serta 3.745 butir obat keras. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua telah menangkap 111 kasus narkotika periode Januari hingga awal Juni 2026 dengan jumlah tersangka 157 orang, diantaranya 12 warga negara asing asal Papua Nugini. Direktur Reserse Narkoba Polda Papua, Kombes Polisi Alfian di Jayapura, mengatakan dari penanganan kasus ini pihaknya menyita 40,7 kg ganja, 134 gram sabu, 169 pohon ganja, serta 3.745 butir obat keras sebagai barang bukti. Aparat kepolisian terus meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap peredaran narkotika, khususnya yang masuk melalui jalur udara maupun darat di wilayah Papua. Untuk prosesnya, semua proses tindak pidana narkotika semua kita limpahkan ke kejaksaan, sudah P21, tidak ada tunggakan, tidak ada masalah dalam prosesnya. Untuk warga negara asing, ya kita yang sudah menjadi yang sudah sering kali melakukan tindak pidana itu menjadi catatan kita. Kemudian kita tetap koordinasi dengan imigrasi supaya kalau bisa ya dideportasi. Ia juga menghimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak menjelang tahun ajaran baru guna mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, dan masyarakat diajak berperan aktif dalam memerangi peredaran narkotika demi menjaga generasi muda dari dampak penyalahgunaannya. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Sinpo TV dan masih bersama saya, Dio Manik. Pemirsa, diduga akibat perselingkuhan terbongkar, seorang ibu muda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar kosnya. Korban merenggang nyawa dengan luka sayat di leher usai terlibat pertengkaran hebat dengan sang suami. Aparat kepolisian Polsek Tamalate berhasil mengamankan pria berinisial AR. AR merupakan pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, Alda Nurul Alfia, yang masih berusia 24 tahun. Korban ditemukan tak bernyawa di dalam kamar kos di Jalan Manuruki 6, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kejadian ini bermula saat dugaan perselingkuhan pelaku dengan wanita lain terbongkar oleh korban. Tak terima dengan kata-kata kasar yang dilontarkan sang istri saat cekcok, pelaku gelap mata dan langsung menghabisi nyawa korban menggunakan badik. Untuk mengaburkan aksinya dan mengecoh petugas, pelaku sempat melukai diri sendiri. Ia berakting seolah-olah dirinya menjadi korban baku tikam dengan istrinya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh penyidik Satreskrim Polsek Tamalate, alibi pelaku akhirnya terbongkar. Polisi memastikan luka di tubuh pelaku adalah kesengajaan untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sebilah badik yang digunakan untuk membunuh korban. 3 orang saksi pun telah diperiksa intensif. Pelaku pembunuhan ini oleh istrinya sekarang sudah ditersangkakan. Untuk motifnya sendiri, Pak?
Jadi motifnya daripada pembunuhan ini adalah sakit hati, karena seringnya menurut keterangan pelaku ini sering diberikan kata-kata kasar oleh istrinya, karena pernah sempat didapati suaminya ini ada bekas ciuman di leher. Oh, berarti selingkuh suaminya seperti itu kan? Curiganya istrinya seperti itu, makanya di situ mulai muncul pertengkaran karena di dalam kamar dia berdua. Di situ mungkin sudah gelap mata ini suaminya, dia tidak menerima kata-kata kasar terus sama istrinya, akhirnya gelap mata, kalap, sudah langsung dia eksekusi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Tamalate. Pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa tidak terima ditegur karena masuk rumah tanpa izin seorang pria menikam lansia yang merupakan tetangganya sendiri di Jalan Batu, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Korban tewas dengan luka tusuk di lehernya. Suharno Tarya, kakek berusia 73 tahun ini merenggang nyawa usai sebilah pisau menghujam lehernya. Peristiwa ini terjadi di depan rumahnya di Jalan Batu, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Korban dibunuh oleh tetangganya sendiri berinisial IW. Ia tersinggung akibat ditegur korban karena masuk rumah korban tanpa izin. Nyawa korban tidak dapat tertolong karena kehabisan darah akibat luka tikam di lehernya. Ya, kami tadi menerima laporan dari masyarakat bahwa adanya orang yang mengalami penusukan. Untuk keterangan dari masyarakat, sejauh ini memang lokasi rumah korban dan pelaku bersampingan. Motifnya masih kami dalami lagi apa penyebab pelaku melakukan penusukan. Tadi setelah lakukan pemeriksaan ada 2 luka tusuk di tangan sebelah kiri. Untuk identitas sudah dikantongi, nanti kami serahkan ke pihak Satreskrim. Petugas sudah mengantongi identitas dan mengejar pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku pencobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga korban diculik lantaran tidak merestui hubungan asmara salah satu pelaku yang sudah beristri dengan anaknya. Setelah melakukan penyelidikan dan menganalisa sejumlah rekaman CCTV, Unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara menangkap CW dan FAP, pelaku percobaan penculikan terhadap seorang lansia di Jalan Camar Permai, Pantai Indah Kapuk 2 bulan lalu. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi peran. CW yang merupakan otak pelaku berperan sebagai pengemudi mobil SUV. Sementara FAP direkrut oleh pelaku CW sebagai eksekutor yang menyeret korban ke mobil saat berolahraga pagi. Kedua pelaku bahkan sempat berupaya mengelabui petugas dengan menukar plat nomor polisi mobil yang digunakan dari B1168PAC menjadi B44BE usai kejadian. Beruntung keduanya berhasil diringkus di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu yang berbeda. Diketahui korban Gunawan Hidayat adalah seorang pengusaha. Sementara saksi mata Cynthia Kartika Hidayat merupakan anak korban. AKBP Akta Buwana Putra Kapolsek Penjaringan mengatakan aksi percobaan penculikan tersebut dipicu motif asmara. Cewek yang merupakan kekasih dari anak korban itu merasa kesal karena hubungannya tidak direstui oleh korban GH lansia 70 tahun. Sementara korban yang tidak merestui hubungan anaknya dengan pelaku cewek lantaran pelaku diketahui sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Motif tersangka diduga adalah karena asmara atau hubungan yang tidak direstui oleh korban. Karena berkaitan dengan keinginan tersangka CW sebagai otak pelaku untuk membawa dan bertemu secara langsung korban GH untuk kepentingan pribadi yang berkaitan dengan saudari CKH, yaitu anak dari saudara GH. Karena penolakan hubungan tersebut dari keluarga korban, sehingga tersangka CW
nekat untuk melancarkan aksi percobaan penculikan dan penganiayaan. Saya memang tidak yang secara pasti, tapi kaget ya dalam Pak? hidup saya memang saya tidak merasa musuh. Saya punya banyak teman, tapi saya tidak merasa musuh. Dan semuanya terungkap dengan oleh polisi yang sangat profesional dan bekerja keras. Kalau saya merasakan begitu. Saya rasakan begitu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 466 KUHP tentang percobaan penculikan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, motor seorang penghuni kos di kawasan Harapan Jaya, Rawabugel, raib dicuri maling pada Senin malam 15 Juni 2026. Warga setempat menyebut kejadian pencurian motor di lokasi bukan yang pertama kali terjadi. Seorang penghuni kos menjadi korban kehilangan motor di kawasan Harapan Jaya, Rawabugel pada Senin jelang tengah malam pada 15 Juni 2026. Menurut keterangan korban mengaku lupa memasang kunci ganda cakram karena kelelahan dan sempat tertidur. Sekitar 1 jam kemudian, saat korban hendak keluar untuk membeli makan, motor tersebut diketahui sudah tidak berada di tempat parkir. Aksi ini pun terekam kamera pengawas atau kamera CCTV. Sementara itu, warga setempat menyebut kejadian pencurian motor di lokasi bukan yang pertama kali terjadi dan diduga sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 3 orang pria terkait kasus produksi rumahan atau home industry, pembuat tembakau sintetis, dan juga pengedar narkoba jenis ekstasi, sabu, dan obat keras daftar C di 2 lokasi berbeda di Tangerang Selatan dan juga di Jakarta Timur. Inilah detik-detik petugas unit 2 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan 3 pelaku pembuat dan pengedar narkoba di 2 lokasi berbeda di Tangerang Selatan dan Jakarta Timur. Pengungkapan di 2 lokasi berbeda ini bermula ketika polisi berhasil menangkap pelaku pengedar narkoba jenis sabu berinisial IN dengan barang bukti 9 paket sabu siap edar seberat 20,92 gram, timbangan digital, alat hisap, buku catatan penjualan, serta sejumlah perlengkapan pengemasan narkotika. Hasil pemeriksaan terhadap telepon genggam pelaku mengungkap adanya sistem penyimpanan barang dengan metode mapping atau tempel di beberapa titik di wilayah Tangerang Selatan. Selanjutnya di malam harinya polisi berhasil mengungkap di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur dengan menangkap 2 orang pelaku berinisial IB dan A yang diduga menjalankan aktivitas produksi tembakau sintetis rumahan sekaligus mengedarkan pil ekstasi dan obat keras daftar G. Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan pengungkapan terkait dengan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh tersangka inisial IN, IB, dan A yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur dan juga Tangerang Selatan. Adapun barang bukti yang berhasil kami amankan di sini terdiri dari 30 butir ekstasi, tembakau sintetis 3 pack dengan berat 18 gram, bibit sintetis sebanyak 35 mili. Selanjutnya ada bahan pokok tembakau 1030 gram dan juga ada obat-obatan tramadol, alprazolam, trihex, heximer dengan total 1320 butir. Di sini juga ada bahan-bahan produksi yaitu alkohol, alat mixer, bejana, insulin untuk melakukan pencampuran, dimix dengan bahan pewarna. Selanjutnya di sini ada timbangan digital, kemasan, plastik klip, alat komunikasi, dan juga ATM. Selanjutnya kami juga mengamankan barang bukti sabu yang sudah dikemas siap edar dengan total 20,92 gram. Ada juga uang tunai. Dan saat ini terhadap ketiga tersangka dan juga semua barang bukti
telah kami amankan ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kompol Indah Hartanti Ningrum, Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, dari tangan para pelaku polisi menyita barang bukti berupa 20,9 gram sabu, cairan bibit tembakau sintetis 35 ml, tembakau sintetis siap edar, 30 butir ekstasi, serta 1.320 butir obat keras daftar G, dan sejumlah bahan baku serta peralatan yang digunakan untuk memproduksi tembakau sintetis secara rumahan. Ketiga pelaku bersama barang bukti saat ini telah dibawa ke Polda Metro Jaya guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 wanita pengunjung rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat ditangkap lantaran nekat mencoba menyelundupkan barang haram saat berkunjung menemui warga binaan di Rutan Salemba. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Eksekutor pembacokan seorang pelajar di depan stasiun Grogol, Jakarta Barat berhasil ditangkap kepolisian unit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan. Motif pelaku lantaran sakit hati akibat saling ejek dengan siswa lain di sekolah korban. Inilah pelaku KK 17 tahun yang ditangkap di dalam kamar indekos di kawasan Palmerah, Jakarta Barat setelah sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari petugas. Kakak yang merupakan eksekutor pembacokan seorang pelajar di depan stasiun Grogol tak berkutik saat didatangi petugas kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan mengatakan pada saat peristiwa terjadi, korban bersama temannya hendak menuju sebuah warung kopi. Namun di saat bersamaan datang sekelompok remaja lain yang langsung menganiaya korban dengan membacok bagian pinggang dan tangan korban, hingga akhirnya korban terkapar di depan stasiun Grogol. Korban yang sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia setelah kondisi tubuhnya sempat menurun drastis. Selain kakak, polisi juga menangkap satu rekan pelaku berinisial R 17 tahun yang berperan membonceng pelaku. Saat ini polisi juga masih memburu 5 orang lainnya yang ikut serta dalam penganiayaan korban. Kami dari unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan hari ini telah berhasil mengungkap dan menangkap pelaku dari kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya. Pelaku utama atau eksekutor berinisial KK, umur 17 tahun, kami amankan di Palmerah, Jakarta Barat, bersama dengan R, 17 tahun juga, kami amankan sampai di Polsek Grogol Petamburan. Nah, awalnya kejadian tersebut bermula pada tanggal 7 Mei 2026 jam 8 malam, di mana korban berinisial AH dijemput oleh temannya berinisial J. Tujuannya ingin bercerita atau nongkrong di warkop. Nah, kemudian tiba-tiba saat perjalanan naik motor, ada sekelompok orang yang konvoy, sekelompok pemuda yang konvoy tiba-tiba menyerang korban dari belakang dan membacoknya menggunakan senjata tajam hingga korban terjatuh di TKP Stasiun Grogol. Nah, setelah kejadian itu korban jatuh dan meminta tolong kepada warga, sempat ditolong oleh ojek online, driver ojek online, dan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu korban 1 minggu dirawat, sempat dirawat jalan di rumah, diperbolehkan oleh dokter. Kemudian 1 minggu kemudian setelah dirawat, kondisi korban drop. Korban AH drop, kemudian korban 1 minggu kemudian dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Mendapat informasi keberadaan pelaku serta dengan temannya yang menjadi joki ya, di wilayah Palmerah, dan segera dari tim kami Polsek Grogol Petamburan langsung menangkap pelaku dan membawanya subuh dini hari jam 3. Ya Bang, ini untuk pelaku sendiri apakah statusnya masih pelajar atau gimana? Nah, untuk status pelajar ini usianya 17 tahun namun putus sekolah, sudah putus sekolah. Motif pelaku ini karena dulunya sering ejek-ejekan dengan sekolah IPIP Petojo. IPIP Petojo. Itu sekolah korban ya Bang? Ya. Sekolah korban di sekolah IPIP Petojo. Korban dan pelaku ini sebenarnya saling kenal. Korban dengan pelaku tidak saling kenal. Makanya ini termasuk salah satu kendala karena
awalnya setelah kita melakukan penyelidikan tidak ada yang mengetahui bahwa sekelompok pelaku ini siapa dan dari mana. Barang bukti yang kami amankan ya berupa senjata tajam ya dari jenis kalewang, kemudian baju yang dipakai pelaku saat di TKP. Untuk DPO kami masih mencari ya teman-teman yang lain karena pelaku sampai sekarang masih kita periksa. Itu ya. jumlahnya berapa tuh? Jumlahnya sekitar 5 orang ya yang menyerang korban. Untuk luka korban sendiri itu di bagian apa sih Bang? Nih, sampai Luka korban ada bagian perut, bagian belakang, dan tangan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 468 ayat 2 KUHP dan atau pasal 262 ayat 4 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan korban yang meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kamera CCTV merekam detik-detik seorang pejalan kaki berinisial UI 36 tahun yang tewas tertabrak truk saat menyeberang di Jalan Raya Cilegon Serang, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten pada Rabu 17 Juni 2026 pagi. Korban tewas setelah tubuhnya terseret belasan meter sekitar pukul 5.37 menit waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan saksi mata, saat itu korban menyeberang jalan menuju kios bubur, namun truk yang melaju kencang dari arah Cilegon menuju Serang menabraknya hingga korban tewas terseret. Warga yang berada di lokasi mengevakuasi korban yang mengalami luka berat ke RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang, sementara sopir truk tancap gas melarikan diri. Cek TKP bahwa betul sudah ada kecelakaan dan juga sempat menanyakan langsung kepada masyarakat yang ada di sekitar bahwa betul ada kecelakaan, dan di TKP bahwa korban sudah tidak ada di TKP, dibawa masyarakat ke Rumah Sakit Derajat. Akhirnya anggota yang piket di sini cek TKP terus melaporkan kepada unit Laka Lantas Polres Serang Kota yang diterima oleh Abdaluki. 10 menit kemudian Pak Abdaluki dari Serang Kota, Polres Serang Kota lalu lintas, bagian unit Laka datang ke TKP. Ya. Untuk penanganan kasus sekarang oleh Polsek atau Polres? Untuk penanganan kasus ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Serang Kota. Kasus kecelakaan maut ini ditangani Satlantas Polresta Serang Kota. Petugas kini tengah melakukan penyelidikan intensif, termasuk memeriksa keamanan rekaman CCTV guna mengidentifikasi nomor polisi kendaraan serta menangkap pengemudi truk. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan menemukan korban atas nama Suwarna, 45 tahun, seorang nelayan asal Cirebon, dalam kondisi meninggal dunia di perairan Wai Kambas, Lampung Timur, Lampung, pada Rabu 17 Juni 2026. Jenazah korban ditemukan sekitar 5 mil laut dari titik awal dilaporkan hilang dalam peristiwa tenggelamnya kapal motor Arof di perairan Kuala Penet pada Sabtu lalu. Saat itu kapal yang berisikan 6 orang dilaporkan tenggelam usai dihantam cuaca buruk. 4 nelayan berhasil menyelamatkan diri, sementara korban dan nahkoda bernama Tarno 50 tahun dinyatakan hilang. Hari keempat KM Arup yang tenggelam di perairan Muara Penet atas nama korban Bapak Tarno 50 tahun dan Bapak Suwarna 45 tahun. Untuk hari ini atas nama Bapak Suwarna mendapat laporan dari nelayan pada pukul 7 pagi untuk penemuan korban, dan korban diinfokan atas nama Bapak Suwarna. Kita langsung evakuasi sekitar pukul 9, 1 mil dari bibir pantai dari Sekopong, dan kita evakuasi langsung. Jadi kita bawa ke Kuala Penat sekitar pukul 10.30. Nah, dan untuk korban langsung dibawa ke Puskesmas Labuhan Maringgai. Dan atas nama Bapak Tarno masih dalam pencarian untuk hari ini. Pencarian kita
optimalkan di pesisir Waikambas dan sekitarnya dan sekitar TKP. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap nahkoda kapal meski terkendala cuaca buruk dan gelombang tinggi. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Kebakaran hebat melanda Pasar Dwi Kora atau yang lebih dikenal masyarakat Kota Pematang Siantar sebagai pajak perluasan pada Kamis 18 Juni 2026 dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amukan si jago merah melahap puluhan kios pedagang yang berisi pakaian bekas impor, kain ulos, sepatu hingga komoditas pangan seperti bawang dan cabai. Menurut kesaksian sejumlah pedagang dan warga di lokasi kejadian, kobaran api menjalar dengan sangat cepat dari salah satu ujung kompleks pasar. Meski titik awal munculnya api belum diketahui secara pasti, dalam waktu sekitar 10 menit, api sudah membesar dan juga merembet ke sejumlah kios di kawasan tersebut. Warga lainnya, Sianturi, mengungkapkan bahwa sebelum api membesar dan juga membumbung tinggi, sempat terdengar suara ledakan cukup keras dari arah ujung pasar yang berada di dekat area toilet. Situasi di pasar sempat diwarnai kepanikan. Sejumlah pedagang yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi barang dagangan mereka untuk meminimalkan kerugian. Kain ulos dan tumpukan sepatu tampak dipindahkan secara darurat ke area yang lebih aman. Hingga berita ini diturunkan, tim pemadam kebakaran Kota Pematang Siantar dan PT STTJ dibantu warga masih berjibaku memadamkan sisa kobaran api dan melakukan pendinginan di lokasi kejadian. Belum ada laporan resmi terkait dengan total kerugian material maupun kemungkinan adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejumlah karyawan pertokoan yang berada di kawasan CNI Puri Kembangan, Jakarta Barat ini berlarian guna menyelamatkan sepeda motornya yang tengah terparkir di tempat yang tak semestinya, yakni di bahu jalan. Para pemilik kendaraan ini panik saat melihat kedatangan petugas gabungan Sudin Perhubungan Jakarta Barat bersama dengan TNI Polri serta Satpol PP yang sedang menggelar razia parkir liar di lokasi. Sebanyak 200 lebih sepeda motor yang tak diketahui pemiliknya langsung disangsi cabut pentil ban kendaraan oleh petugas. Bahkan sebanyak 7 sepeda motor terpaksa diangkut petugas ke dalam truk. Tak hanya sepeda motor, sejumlah kendaraan angkut barang yang terparkir sembarang tempat juga terjaring razia. Meski mendukung razia yang dilakukan petugas, namun para pengendara sepeda motor menyatakan mereka terpaksa harus parkir di bahu jalan lantaran tidak adanya area parkir di kawasan ini. Itu ya, kalau ojek online agak rugi juga ya, bingung tempatnya di mana kalau kita mau nunggu orderan gitu. Namun di satu sisi kalau emang ada parkir liar ya setuju juga gitu, ditertibin gitu. Ya solusinya ya mungkin dari mall atau kantor itu menyediakan untuk parkiran motor ya khususnya gitu. Paling gitu aja sih Bang. Ya Bang, mendukung nggak dengan razia parkir liar ini? Ya kalau mendukung iya Bang, cuman ya tetap harus solusinya dari mall atau tempat yang kayak perusahaan gitu ya disediakanlah untuk parkiran karyawannya khususnya agar tidak ada parkir liar lagi gitu Bang. Keberadaan area parkir resmi sebenarnya sudah jelas diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran Pasal 99 Ayat 1, di mana setiap badan usaha wajib menyediakan area lahan parkir. Kendati demikian, regulasi penyediaan area parkir resmi yang rumit sepertinya menjadi penghambat bagi para pemilik badan usaha untuk melaksanakannya. Sementara itu, kendaraan baik sepeda motor dan angkutan barang yang terjaring dalam razia tersebut kemudian dibawa petugas ke kantor Sudin Perhubungan di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari warga Tangerang yang digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria dalam kondisi bagian leher terjerat kawat di Taman Pramuka Jalan Dan Mogot, Kota Tangerang, Banten pada Rabu 17 Juni 2026 petang. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah dalam keadaan membiru dengan wajah hancur.
Sesosok mayat berjenis kelamin pria dengan kondisi bagian leher terjerat kawat ditemukan di Taman Pramuka, Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten, Rabu petang. Penemuan mayat membuat warga dan pengguna jalan geger karena mencium aroma tidak sedap dengan kondisi wajah mayat yang sudah hancur. Kasudin pedagang sekitar mengatakan mayat ditemukan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan langsung menghubungi petugas kepolisian. Menurutnya, sebelum mayat ditemukan tidak ada aktivitas yang mencurigakan di sekitar lokasi. Penemuan mayat laki-laki, tapi wajahnya nggak jelas sudah. Kira-kira jam 4 lah. Jam 4? Terus aku lihat aja gitu. Takutnya kenal ada yang kenalin gitu. Tapi takutnya nggak kenal. Sebelumnya nggak ada yang tahu. Itu perkiraan udah berapa lama, Pak? Ya kira-kira kayaknya 4 harian kali ya. Nah, ada yang bilang ada mayat gitu. Akhirnya aku penasaran. Aku sebagai pedagang. Pedagang di sekitar sini? Iya. Nggak nyium bau gitu, Pak? Kalau bau enggak lu, aku nggak nyium. Tapi kalau dari tempat saya mah nggak bau. Agak jauh ya berarti? Agak jauh ya. Ya kira-kira 20 meteran lah. Sementara itu Kapolsek Tangerang AKP Suyatno mengatakan pihaknya telah mengevakuasi mayat yang diperkirakan sudah berada beberapa hari di tempat kejadian perkara. Jadi ada penemuan mayat seorang laki-laki yang dengan kondisi ada kawat yang menyatu ataupun mengikat dengan pagar pembatas adanya di Jalan Daan Mogot, tepatnya di Taman Pramuka. Kemudian untuk jenazah ataupun mayat seorang laki-laki mukanya sudah agak rusak, mungkin beberapa hari. Bawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang untuk dilakukan autopsi. Dari Tangerang, Banten, Jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Reskrim Polsek Talo menggerebek rumah yang diduga kuat menjadi tempat penampungan sepeda motor hasil curian. Polisi mengamankan seorang pelaku beserta 1 unit sepeda motor yang sudah dalam kondisi dibongkar. Aparat kepolisian Polsek Talo membongkar sebuah rumah yang diduga kuat menjadi tempat penampungan dan mutilasi motor curian di Jalan ARD, Munjung 2, Kelurahan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengungkapan ini bermula dari adanya laporan warga yang juga mencurigai aktivitas mencurigakan di dalam rumah. Tim Reskrim Polsek Talo menemukan 1 unit sepeda motor Yamaha dalam kondisi sudah dipreteli. Setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan juga nomor mesin, ternyata motor ini merupakan hasil curanmor di Kelurahan Anta, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Petugas mengamankan pelaku AR usia 29 tahun beserta barang bukti rangka dan sisa komponen motor Mio M3 ke Polsek Talo. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku sengaja memotong dan juga mempreteli motor curian untuk menghilangkan jejak agar tidak dikenali oleh korban maupun petugas. Baik, berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai sebuah rumah yang di dalamnya ditemukan sepeda motor yang sudah dipreteli, menginformasikan kepada anggota Polsek Talo. Selanjutnya, tim opsional dari Polsek Talo mendatangi rumah tersebut dan ditemukan sepeda motor yang sudah dipreteli merek Mio M3, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata motor tersebut merupakan hasil curian yang TKP-nya berada di Kelurahan Tambangapa, Kecamatan Manggala, berdasarkan laporan polisi nomor 170 Romawi 5 tahun 2026. Pelaku yang diamankan adalah AR umur 29 tahun, kemudian barang bukti 1 unit sepeda motor merek Mio M3. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polsek Manggala untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Karena TKP pencurian awal berada di wilayah hukum Polsek Manggala, pihak Polsek Talo kini telah menyerahkan pelaku AR beserta dengan barang bukti ke Polsek Manggala untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pejalan kaki tewas setelah tubuhnya tertabrak truk di Jalan Raya Cilegon, Serang, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten pada Rabu 17 Juni 2026 pagi. Pemirsa, korban tewas setelah terseret belasan meter saat menyeberang jalan. Sementara sopir truk tancap gas melarikan diri.
Kamera CCTV merekam detik-detik seorang pejalan kaki berinisial UI 36 tahun yang tewas tertabrak truk saat menyeberang di Jalan Raya Cilegon Serang, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten pada Rabu 17 Juni 2026 pagi. Korban tewas setelah tubuhnya terseret belasan meter sekitar pukul 5.37 menit waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan saksi mata, saat itu korban menyeberang jalan menuju kios bubur, namun truk yang melaju kencang dari arah Cilegon menuju Serang menabraknya hingga korban tewas terseret. Warga yang berada di lokasi mengevakuasi korban yang mengalami luka berat ke RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang, sementara sopir truk tancap gas melarikan diri. Cek TKP bahwa betul sudah kecelakaan dan juga sempat menanyakan langsung kepada masyarakat yang ada di sekitar bahwa betul ada kecelakaan, dan di TKP bahwa korban sudah tidak ada di TKP, dibawa masyarakat ke Rumah Sakit Derajat. Akhirnya anggota yang piket di sini cek TKP terus melaporkan kepada unit Laka Lantas Polres Serang Kota yang diterima oleh Abdul Luki. 10 menit kemudian Pak Abdul Luki dari Serang Kota, Polres Serang Kota lalu lintas bagian unit Laka datang ke TKP. Ya. Untuk penanganan kasus sekarang oleh Polsek atau Polres? Untuk penanganan kasus ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Serang Kota. Kasus kecelakaan maut ini ditangani Satlantas Polresta Serang Kota. Petugas kini tengah melakukan penyelidikan intensif, termasuk memeriksa keamanan rekaman CCTV guna mengidentifikasi nomor polisi kendaraan serta menangkap pengemudi truk. Dari Serang, Banten, jurnalis Sipo TV melaporkan. Pemirsa, orang meninggal dunia akibat ditabrak kendaraan saat menyeberang di jalan raya kerap terjadi. Tidak terlihat atau kendaraan melaju kencang adalah beberapa faktor penyebabnya. Untuk menghindari bahaya yang timbul saat menyeberang di jalan raya, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pemirsa, tips yang pertama, gunakan fasilitas jembatan penyeberangan orang atau JPO. Dan tips yang kedua, jika tidak terdapat JPO, gunakan fasilitas marka jalan yang terdapat di setiap lampu lalu lintas. Dan tips yang ketiga, pemirsa, hindari menyeberang di persimpangan tanpa marka jalan dan lampu lalu lintas. Dan tips yang keempat, jangan menggunakan ponsel dan perangkat lainnya saat menyeberang di jalan raya. Dan pemirsa, tips yang terakhir kelima, fokus melihat kanan dan kiri sebelum menyeberang jika di lokasi tidak terdapat fasilitas penyeberangan orang. Pemirsa, demikian beberapa tips mengantisipasi bahaya yang timbul saat menyeberang di jalan raya. Ingat, menyeberang di tempat yang semestinya dapat menyelamatkan nyawa dari bahaya kecelakaan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Deo Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.